10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebuah tugu berbentuk pohon sawit. Di atasnya terdapat bola dunia bertuliskan SMART, yang artinya sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Berdiri megah di bundaran dekat kantor Bupati Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Di sekeliling bundaran tampak beberapa tugu kecil berhias motif kain tenun dari sejumlah daerah di Indonesia, yang berarti bahwa Kabupaten Mamuju Utara adalah etnis Indonesia mini, di mana terdapat 14 etnis suku di Indonesia yang ada di kabupaten ini. Sawit memang telah menjadi sumber penghidupan di Mamuju Utara, meskipun di daerah lain kerap dituding kurang pro lingkungan, banyak memakan lahan dan menyerap banyak air. Namun, bagi warga Mamuju Utara, sawit punya andil sangat besar dalam perkembangan Kabupaten Mamuju Utara. Setidaknya lebih dari 5 tahun terakhir, sawit menjadi salah satu faktor signifikan dalam mendukung peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara umumnya. Penduduk Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 219.000 jiwa tersebar di 12 kecamatan yang umumnya dengan mata pencaharian sebagai petani dan karyawan pabrik minyak sawit. APBD Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2014 mencapai 550 miliar rupiah. Namun bagaimana dengan kenyataan para petani atau warga lain yang mendapat imbas dari sawit? Rata-rata pendapatan bersih mereka mencapai 4 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per petak. Satu petak adalah 2 hektar dan sedikitnya setiap petani memiliki kebun seluas 2 hektar. Berkembangnya perkebunan sawit di Mamuju Utara tak lepas dari andil perusahaan sawit di daerah itu. Ada 2 grup besar perusahaan sawit, yaitu PT Astra Agro Lestari dan PT Unggul Widya Lestari. Salah satu yang terbesar serta konsisten membina dan bekerja sama dengan petani adalah PT Astra Agro Lestari yang masuk sejak tahun 1990-an. Kini perusahaan tersebut memiliki 5 anak perusahaan yang mengelola kebun sawit dan punya pabrik minyak kelapa sawit mentah crude palm oil CPO. Kelima anak perusahaan itu menguasai kebun dengan status hak guna usaha lebih dari 30.000 hektar. Kebun PT Astra dikelola petani dalam program IGA. Adapun yang dikelola masyarakat di luar PT Astra ada sekitar 57.000 hektar tanaman sawit. Akan tetapi, hasilnya tetap ditampung Astra Agro Lestari. Besarnya uang beredar dari sawit diantaranya bisa dilihat dari pembayaran hasil panen yang dilakukan anak perusahaan kepada petani yang masuk program IGA per bulannya. Di satu anak perusahaan
pembayaran kepada petani umumnya 12 miliar sampai 13 miliar. Ini belum termasuk pembayaran kepada petani yang tak masuk program, tetapi hasil panennya ditampung Astra Agro Lestari. Lembaga keuangan mikro mitra sejahtera yang masih satu grup dengan Astra Agro Lestari, misalnya bisa memiliki sisa hasil usaha 8 miliar rupiah dari modal awal 55 juta rupiah. Dalam data pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Daerah, pendapatan dari sawit per kapita di daerah ini meningkat dari 9 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi bahkan naik dari 7% menjadi 14,47%. Adapun kemiskinan turun dari 17% menjadi 5%. Angka-angka lain seperti pengangguran juga menurun signifikan. Indikator turunnya angka kemiskinan bisa dilihat dari capaian angka pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui angka rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Utara sebesar 14,46%. Angka produk domestik bruto PDRB yang mencapai 46% berasal dari sektor perkebunan. Perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju Utara mencapai kurang lebih 100.000 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta sebesar 47.000 hektar, termasuk milik masyarakat sebesar 57.000 hektar. Sehingga masalah yang ada adalah perusahaan CPO yang terdapat di Kabupaten Mamuju Utara ini tidak mampu menampung buah yang disetor ke perusahaan oleh masyarakat. Masyarakat yang menyetor buah ke pabrik yang ada di Kabupaten Mamuju Utara harus mengantri sampai 2 hari atau 3 hari, sehingga banyak buah yang busuk. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang dipimpin oleh Bupati Haji Agus Ambojiwa mencari solusi dari permasalahan ini, sehingga pemerintah mencari investor untuk pendirian pabrik CPO. Pada tanggal 29 September 2014 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit CPO PT Satria Nayaka Infrastruktur. Awal dari peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Mamuju Utara Haji Agus Ambojiwa, lalu dilanjutkan oleh Direktur PT Satria Nayaka Infrastruktur Insinyur Bugandi, Manajer PT Satria Nayaka Infrastruktur Haji Sabandi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Saifuddin Andi Baso, Kapolsek Lariang mewakili Kapolres, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara Haji M. Natsir, dan terakhir dilakukan oleh masyarakat setempat. Adanya pendirian pabrik CPO ini diharapkan bisa memberikan jawaban kepada seluruh masyarakat dengan masalah yang dihadapi berkaitan tentang banyaknya buah yang tentu diharapkan bisa menampung hasil produksi masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara. Untuk mendongkrak kegiatan perekonomian, pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara di bawah kepemimpinan Agus Ambojiwa menjamin kelancaran arus investasi yang masuk ke daerahnya. Itu sebabnya perusahaan skala besar seperti Astra Agro Lestari lebih memilih daerah ini untuk dijadikan lokasi pembangunan refinery minyak goreng. Pabrik penyulingan refinery fractionation plant minyak sawit PT Tanjung Sarana Lestari dengan kapasitas 2.000 ton per jam dengan investasi sebesar 1,7 triliun rupiah yang memiliki luas lahan 30 hektar.
sudah dibangun di Mamuju Utara untuk mendukung produksi sawit CPO yang ada di daerah Kabupaten Mamuju Utara dengan luas perkebunan yang telah mencapai 100.000 hektar. Pabrik minyak goreng penyulingan refinery fractionation plant minyak sawit PT Tanjung Sarana Lestari di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, telah rampung dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sulawesi Barat Haji Anwar Adnan Saleh didampingi Bupati Mamuju Utara Haji Agus Ambojiwa dan Direktur Astra Agro Lestari Area Sulawesi Indira Irawan. Peresmian pabrik ini ditandai dengan penandatanganan prasasti di lokasi Pelabuhan Tanjung Bakau, Kabupaten Mamuju Utara. Peresmian ini selain dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Haji Anwar Adnan Saleh dan Bupati Mamuju Utara Haji Agus Ambojiwa, juga dihadiri oleh Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Anton Setiaji, Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Aras Tamauni, Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Haji Lukman Said, Kajati Sulselbar, Direksi PT Astra Agro Lestari Joko Supriyono, Pimpinan PT TSL Judi Arianto, para SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dan tokoh masyarakat Mamuju Utara. Gubernur Sulawesi Barat Haji Anwar Adnan Saleh menyatakan meskipun megah proyek pembangunan penyulingan refinery fractionation plant minyak sawit dengan investasi 1,7 triliun semula disangsikan kehadirannya di Sulawesi Barat, namun patut disyukuri bahwa proyek skala nasional yang merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk Koridor Sulawesi telah hadir di Kabupaten Mamuju Utara. PT Astra Group telah mendukung pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan membangun pabrik penyulingan refinery fractionation plant minyak goreng di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan investasi dana berkisar 1,7 triliun rupiah. Ini merupakan salah satu investasi besar dari Astra Group di wilayah kawasan timur Indonesia. PT Tanjung Sarana Lestari, di mana atas terselesainya pembangunan pabrik ini yang tercepat. Dari mulai proses perizinan yang tidak mengalami kendala apapun dari pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sampai dalam pembangunannya. Semua ini bisa terjadi karena garis tangan PT Astra Group dan juga lebih penting lagi adanya campur tangan kebijakan yang mendukung terselenggaranya pembangunan pabrik ini dari pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang dipimpin oleh Bupati Mamuju Utara Haji Agus Ambojiwa. Ini sebuah langkah maju bahwa di sebuah kabupaten yang berusia 11 tahun hasil pemekaran di Provinsi Sulawesi Barat berdiri pabrik pengolahan minyak sawit yang mengolah sawit mentah menjadi Olensterin dan fat untuk diekspor ke luar negeri. Untuk mendukung kelancaran operasional pabrik, telah disiapkan infrastruktur pendukung berupa sarana pelabuhan yang ada di Tanjung Bakau yang terletak di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Pelabuhan yang disiapkan PT Astra Group ini bisa disandari kapal bertonase 20.000 ton. Pabrik minyak goreng kelapa sawit ini nantinya akan mengolah hasil CPO dari perkebunan Astra Group yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Bahkan pabrik ini juga akan mendapatkan dukungan suplai bahan baku CPO dari Provinsi Kalimantan Timur.
Keberadaan pabrik minyak goreng ini juga sebagai bagian dalam memperkuat industri hilir, yakni mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Dengan kuatnya industri hilir ini, pada akhirnya nanti akan memberikan dampak besar pada daya saing negara Indonesia dan juga berdampak pada kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Mamuju Utara serta Provinsi Sulawesi Barat. Ini semua bagian daripada memberikan jawaban kepada masyarakat agar persoalan sawit ke depan tidak adanya permasalahan karena di Kabupaten Mamuju Utara sudah menjadi industri sawit dari hulu sampai hilir. Selain industri minyak sawit, pemerintah juga akan menjajaki pembangunan pabrik pupuk dengan bahan baku ubi kayu atau singkong investor asal Cina. Pemerintah memberikan kemudahan untuk menarik calon investor masuk ke Mamuju Utara, baik dengan cara mempermudah perizinan maupun penyediaan lahan serta infrastruktur berupa penyediaan energi listrik yang dipasok dari Poso. Pemerintah juga akan berjanji akan bertanggung jawab melindungi kelangsungan investasi sehingga semua investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Kabupaten Mamuju Utara. Di samping sawit, Mamuju Utara juga memiliki komoditas unggulan seperti kakao yang mencapai 42.000 hektar dan kelapa dalam 15.000 hektar. Mamuju Utara berbenah menjadi semakin baik dengan mengacu pada visi Bupati Mamuju Utara adalah Mamuju Utara sejahtera, mandiri, dan bermartabat berbasis ekonomi kerakyatan. Guna mewujudkan Mamuju Utara sejahtera, mandiri, dan bermartabat ditetapkan dengan 5 misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik, material, dan mental spiritual, mengembangkan potensi daerah dan memperkuat daya saing wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten Mamuju Utara yang dinahkodai oleh Haji Agus Ambojiwa pada saat ini memiliki prestasi yang luar biasa, di mana Kabupaten Mamuju Utara yang masih berusia muda 11 tahun, hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 yang memiliki 12 kecamatan, pertambahan penduduk bertambah 4 kali lipat sebesar 215,245 jiwa. Pada tanggal 29 September 2014, Kabupaten Mamuju Utara telah menerima penghargaan dari Wakil Presiden bahwa Kabupaten Mamuju Utara telah keluar dari daerah yang tertinggal menjadi daerah yang maju atau berkembang. Pembangunan di bidang ekonomi Kabupaten Mamuju Utara menjadi daerah yang mampu dan merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah Sulawesi Barat, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan nasional, yaitu mencapai 14%. Pertumbuhan ini ditandai dengan perkembangan sektor perdagangan jasa yang sangat cepat, seiring dengan perubahan mental dan jiwa wirausaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamuju Utara, sehingga banyak dijumpai usaha-usaha baru yang berkembang di tengah-tengah kota Pasangkayu, ibu kota Kabupaten Mamuju Utara, dan kota kecamatan yang sangat besar. Sehingga kabupaten ini tidak salah mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang telah berkembang, bukan lagi daerah yang tertinggal.